Assalamualaikum, halo, selamat datang di Belajar Manajemen Inovasi. Sebelum kalian menonton, kalian wajib like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Kalian tahu gak apa itu pembelajaran organisasi? Yuk simak videonya. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Proses ini termasuk menemukan pengetahuan baru, keterampilan, dan perilaku. Organisasi juga merupakan sebuah prinsip untuk menciptakan pengetahuan kerja dan perbaikan organisasi secara efisien. Selanjutnya ada tingkat organisasi pembelajaran. Yang pertama itu berpikir sistematis. Berpikir sistematis itu berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua ada personal mastery. Personal mastery itu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga itu ada mental model. Mental model itu kemampanan sikap mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Nah, yang keempat itu ada membangun visi bersama. Visi bersama yaitu suatu upaya membangun rasa memiliki komitmen dalam kelompok dengan membuat gambaran tentang masa depan yang diciptakannya itu seperti apa dan prinsip-prinsip serta praktik-praktik untuk mencapai masa depan bersama. Nah, yang terakhir itu ada tim pembelajaran. Menurut Senge, tim pembelajaran ini merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Pembelajaran dalam tim ini dimulai dengan dialog. Jadi, seperti menahan asumsi pribadi masing-masing untuk secara bebas berpikir bersama-sama sebagai satu organisasi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada 3 teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama itu afferent conditioning atau disebut juga Skinner. Metode ini membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan yang diperbuatnya. Metode ini bisa dipraktikkan dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari, terutama saat kegiatan belajar di kelas. Contohnya itu memuji murid yang aktif di kelas, memujinya di depan anak-anak lainnya, sehingga yang lainnya juga ingin mendapatkan apresiasi yang sama. Yang kedua itu ada classical conditioning. Menurut Ivan Pavlov, apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian. Dan yang terakhir yaitu social learning theory. Menurut Robbins, pembelajaran dilakukan melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran merupakan keyakinan bahwa individu adalah proaktif untuk meningkatkan keinginan diri, berusaha maju, dan terus belajar dengan menciptakan organisasi yang terbuka dan arus informasinya itu yang jelas. Nah, di sini ada 3 karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama itu gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru menurut Wibowo tahun 2006. Dimensi dan karakteristik penting bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran dilakukan organisasi secara keseluruhan, seolah-olah organisasi itu merupakan satu otak pemikiran. Yang kedua itu berpikir sistem merupakan hal fundamental. Yang ketiga, kegiatan dicirikan dengan aspirasi, refleksi, dan konseptualisasi. Yang keempat, kompetensi ini dibangun dengan baik dan berfungsi sebagai titik awal setiap produk atau jasa baru. Nah, yang kelima itu pembelajaran dicapai dengan seluruh organisasi.
Selanjutnya itu ada strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Menurut Hartono 1996, organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Selanjutnya, proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengkoreksinya melalui berbagai tindakan dan restrukturisasi organisasi. Selanjutnya, proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Di sini ada 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh. Memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Nah, materi yang terakhir itu ada 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama itu membangun komitmen pada pembelajaran. Seperti pembelajaran dijadikan sebagai komponen visi dan tujuan strategi. Investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, dan sebagainya. Yang kedua itu bekerja menggeneralisir gagasan dampak. Seperti menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi dan memutar pekerjaan dari batas fungsional dan divisional. Yang terakhir, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Nah, yang pertama itu implementasi program perbaikan terus-menerus. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Yang ketiga, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Dan yang terakhir itu identifikasi mental model proses organisasi. Nah, sekian pemaparan materi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.